Jadi 2 bulan yang lalu ini tiba drop. kesehatan saya itu terganggu. Jadi pertamanya ngedrop kadar gula saya tinggi sekali. Katakan diabetes lah gitu ya. Terasa lemas sekali badan. Sama anak saya dibawa ke tes darah itu. Tinggi sekali akhirnya ngedrop saya itu. Waktu itu capek-capek, angkuk ini berat sekali gitu, badan lemah, kaki saya itu kayak bengkak-bengkak gitu, tangan bengkak-bengkak gitu. Pekerjaan saya itu memang ya swasta, membantu usaha ibu. Setelah cek gula darah, tahunnya kan tinggi. Kalau lainnya normal, 400 kalau nggak salah itu kemarin waktu drop itu 400. Badannya itu sudah lemas, terus itu nggak mau makan, pengennya tidur terus. Terus setelah cek, ada dokternya juga, langsung dikasih obat 2 macam. Setelah minum obat itu enakan, selang 2-3 hari gitu, kok ngedrop lagi. Terus setelah itu kan kita mesti rutin kan, paling nggak 2 minggu sekali check up terus. Ternyata mungkin kalau sudah kena gula ya, hitungan gula sekitar 200, 190, 200 itu mungkin sudah enak gitu. Terus saya cek lagi kan, cek gula darahnya. Setelah minum obat itu kok setelah 3 hari kok ngedrop. Akhirnya saya cek gula darah lagi, ternyata gula darahnya rendah. Jadi 90 waktu itu. Gula kan nggak boleh tinggi, nggak boleh. Terlalu rendah juga nggak boleh kan. Jadi badannya itu juga balik lemes lagi. Terus akhirnya untuk sementara itu saya balik lagi ke itu, terus konsultasi, dikasih sehari itu suruh minum 1 aja. Terus setelah itu kok enakan terus sama kakak yang di Surabaya, daripada bapak konsumsi kan setiap hari harus konsumsi obat kalau diabetes. Yeah. Itu kan bisa ngena ke organ lain ya Kak, ginjal gitu ya. Waktu itu capek-capek, angkuk ini berat sekali gitu, badan lemah, tuh, kaki saya itu kayak bengkak-bengkak gitu, tangan bengkak-bengkak gitu. Kalau orang diabetes itu kan glukosanya ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Harusnya yang di dalam darah ini kan ditransfer, dimasukin ke dalam sel biar dia nggak kebanyakan. Dia mau masuk nggak bisa nih, terhalang nih karena yang ngebawa dia masuk ini entah dia nggak bergerak atau nggak dia memang jumlahnya kurang. Waktu habis minum itu agak mendingan ya, tapi sehabis obat itu udah kembali lagi seperti penyakitnya itu. Kayak terketergantungan. Kalau kita minum ya kita enakan, tapi kalau kita nggak minum balik lagi gitu. Maksudnya Bapak. Tapi pernah ngedrop sampai 105, 100 sampai 90 pernah. Itu karena konsumsi obat kan. Jadi kita kalau konsumsi obat kita harus benar-benar kan harus kontrol. Takutnya nanti kita konsumsi ternyata malah ngedrop. Akhirnya sama kakak dikasih SOP ini biar perlahan-lahan lepas dari obat. Akhirnya kita coba pakai SOP itu mulai akhir Februari sampai sekarang. Bapak sekarang sudah sehat, sudah kembali beraktivitas. Padahal itu kan hampir 2 bulan itu sudah tidak melakukan aktivitas apapun, cuma di rumah, terus istirahat total itu. Ternyata mungkin ngefek juga ya dari SOP-nya. Jadi kan sehari Bapak minumnya 2 kali, pagi sama malam. Paling semingguan. Sekali tok. 1 mingguan itu habis itu sudah enakan toh. Terus kita kenal SOP ini, terus sebelum lepas itu masih minum sehari sekali. Habis itu obatnya cuman keminum separuh paling. Separuh nggak ada itu sudah lepas. Terus saya cek gula darahnya ternyata sudah sekitar 200 itu. Terus Bapak ya wis enakan kelihatan seger kan. Akhirnya dilepas sama kakak wis dilepas saya. Soalnya kan memang nanti resikonya kalau kita konsumsi terus kan ginjalnya gitu. Setelah saya konsumsi sop palapa ini ya, ini bedanya jauh ya. Maksudnya terasa ringan, enak gitu loh. Jadi yang rasa yang bengkak-bengkak itu ya nggak ada lagi. Jadi dulu kan
telapak tangan, telapak kaki itu rasanya bengkak gitu loh. Badan ringan, malam bisa tidur. Waktu Memang itu jauh beda nih. waktu itu enggak bisa tidur loh. Untuk terakhir kalinya saya belum pernah tes darah lagi. Tapi terakhir waktu itu 200 lebih berapa? 230. Tapi buat saya 230 itu udah enak. Udah enak gitu loh. Kita baru ketahuannya kan baru beberapa bulan yang lalu. Sebelumnya kita memang ke dokter dan dapat obat. Dan ternyata obat itu kan kalau kita konsumsi kita enak. Tapi kalau kita nggak konsumsi mesti kita kambuh lagi. Nah setelah Bapak dengan Sopalpa dengan rajin minum ya sehari 2 kali kalau Bapak tanpa konsumsi obat itu Bapak bisa pulih seperti semula. Jadi sebelum Bapak sakit itu. Dan sekarang puji Tuhan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Pemberian Salmon Ovari Peptide ini memang bisa membuat pembuluh darah kita ini menjadi lebih fleksibel dan lebih baik aliran darahnya. Jadi bisa membantu menurunkan risiko penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, darah tinggi, kolesterol.